Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas Kerajaan Singhasari. Langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, kita bahas raja-raja yang pernah memerintah Singhasari. Yang pertama adalah Ken Angrok. Ken Angrok ini merupakan raja pertama sekaligus pendiri Kerajaan Singhasari. Dia bergelar menjadi raja setelah mengalahkan Tunggul Ametung dan Kertajaya. Menurut kitab Pararaton, Ken Angrok ini adalah seorang anak dari petani, yang mana ketika masih bayi oleh ibunya diletakkan di sebuah makam dan ditemu oleh pencuri yang bernama Lembung. Nah, akhirnya dia dididik dan dirawat oleh keluarga pencuri. Maka tumbuhlah ia menjadi seorang penjahat di wilayah kerajaan Kediri. Suatu ketika Ken Angrok ini berjumpa dengan pendeta Loghawe. Dia mengatakan ingin menjadi orang yang baik. Maka melalui Loghawe ini dia dijadikan abdi di Tumapel. Nah, Tumapel itu mana? Tumapel ini adalah wilayah bawahan dari kerajaan Kediri. Ketika berada di Tumapel menjadi abdi, dia menyukai Ken Dedes. Ken Dedes ini adalah seorang istri dari Akuwu tadi, Akuwu Tumapel. Akuwu itu bupati ya, yang bernama Tunggul Ametung. Dia bermaksud ingin menyingkirkan Tunggul Ametung dan nantinya akan memperistri Ken Dedes. Ketika dia sudah berhasil menyingkirkan Tunggul Ametung, dia memperistri Ken Dedes. Nah, saat itu Ken Dedes itu sedang mengandung 3 bulan. Hasil perkawinan dengan Tunggul Ametung. Pada waktu Tumapel ini menjadi daerah bawahan kerajaan Kediri, Ken Angrok ini merencanakan untuk menyerang Kediri. Dia mendapat dukungan dari pendeta yang sedang konflik dengan Raja Kertajaya, yaitu raja terakhir dari kerajaan Kediri. Coba kalian lihat lagi ya kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri penyebab keruntuhannya adalah konflik Kertajaya dengan para pendeta. Nah, para pendeta yang sedang konflik dengan Kertajaya ini meminta perlindungan kepada Ken Angrok. Nah, dari penyerangan Ken Angrok inilah Kediri berhasil ditaklukkan dan Ken Angrok menyatukan wilayah Kediri dengan Tumapel sehingga lahirlah Kerajaan Singhasari. Raja berikutnya adalah Anusapati. Anusapati ini adalah bayi yang dikandung oleh Ken Dedes bersama Tunggul Ametung yang saat itu waktu diperistri oleh Ken Dedes oleh Ken Angrok, Ken Dedes ini mengandung Anusapati berumur 3 bulan. Anusapati membalaskan dendam atas ayahnya Tunggul Ametung untuk menyingkirkan Ken Angrok dan akhirnya Anusapati naik tahta. Lambat laun berita tentang pembunuhan Ken Angrok ini sampai kepada Tohjoyo, salah satu anak dari Ken Angrok dengan Ken Umang. Tohjoyo juga membalaskan dendam ayahnya Ken Angrok kepada Anusapati, sehingga disingkirkanlah Anusapati oleh Tohjoyo. Kemudian Tohjoyo disingkirkan lagi oleh Ranggawuni. Ranggawuni ini adalah putra dari Anusapati. Ranggawuni dibantu oleh Mahesa Cempaka, anak dari Mahesa Wongateleng. Mahesa Wongateleng ini adalah anak dari Ken Angrok dan Ken Dedes. Jadi ketika Ranggawuni naik tahta, dia memerintah Singhasari bersama Mahesa Cempaka. Kemudian raja berikutnya adalah Kertanegara, putra dari Ranggawuni. Pada masanya Singhasari mencapai puncak kejayaan. Pada masanya pula Singhasari pernah menyerang Sriwijaya. Kartanegara pernah mengirimkan ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275
dan berhasil menguasai Melayu dari tangan Sriwijaya. Kemudian pada masa Kartanegara inilah Singhasari selain mencapai puncak kejayaannya, Singhasari juga mengalami keruntuhan. Pada masa Kartanegara, Singhasari diserang oleh Jayakatwang. Jayakatwang ini dari kerajaan Kediri ya, yang saat itu Kediri ini menjadi wilayah bawahan kerajaan Singhasari. Nah, untuk tentang Jayakatwang ini kita bahas di slide tersendiri nanti. Selanjutnya kita bahas pemerintahan Singhasari. Untuk menciptakan pemerintahan yang kuat dan teratur, Kartanegara telah membentuk badan-badan pelaksana. Yang pertama ada raja. Raja ini sebagai pemegang otoritas tertinggi, dan di bawah raja ada tim penasehat dan juga pejabat tinggi kerajaan. Di tim penasehat ini terdiri dari Rakrayan I Hino, Rakrayan I Sirikan, dan Rakrayan I Halu. Ketiga pejabat ini mempunyai kedudukan penting setelah raja. Mereka yang menerima perintah langsung dari raja, tetapi bukan mereka yang melaksanakan. Jadi perintah dari raja tersebut disampaikan kepada pejabat-pejabat lain di bawahnya. Kemudian pejabat tinggi kerajaan ini terdiri dari Rakrayan Mapatih, Rakrayan Demung, dan Rakrayan Kanuruhan. Rakrayan Mapatih ini adalah jabatan tertinggi, yaitu semacam menteri. Sedangkan Rakrayan Demung berarti kepala rumah tangga kerajaan, dan Rakrayan Kanuruhan merupakan penghubung dan tugas-tugas upacara. Nah, untuk menciptakan stabilitas politik dalam negeri, Kartanegara melakukan penataan di lingkungan para pejabat. Banyak orang yang tidak setuju dengan cita-cita Kartanegara, maka orang-orang tersebut akan langsung diganti. Contohnya seperti Patih Raganata atau yang dikenal dengan Kebo Arema. Nah, ini diganti oleh Aragani. Kemudian Banyak Wide ini dipindahkan ke Madura dan menjadi Bupati Sumeneb dengan nama Arya Wiraraja. Selanjutnya kita bahas tentang ekonomi kerajaan Singhasari. Masyarakat Singhasari hidup dari hasil pertanian dan juga perdagangan. Untuk bidang perdagangan baru mendapat perhatian pada masa Kertanegara. Nah, pada masa Kertanegara ini kan pernah diadakan ekspedisi Pamalayu ya, tahun 1275 ke Sriwijaya. Tujuannya selain untuk melemahkan Sriwijaya, juga untuk menguasai jalur perdagangan sehingga aktivitas perdagangan itu bisa dikuasai oleh kerajaan Singhasari. Kemudian kita bahas mengenai sosial agama masyarakat kerajaan Singhasari. Jadi agama Hindu dan Buddha ini berkembang dengan baik di kerajaan Singhasari. Bahkan terjadi sinkretisme antara agama Hindu dan Buddha yang melahirkan agama Tantrayana. Nah, agama Tantrayana ini pun juga dianut oleh Raja Kertanegara. Kemudian di sebelah ada sebuah arca yang disebut Arca Joko Dolok. Nah, ini dipercaya sebagai perwujudan Kertanegara. Arca ini ada di Surabaya. Perwujudan arca ini berbentuk menyerupai bentuk arca Buddha ya. Nah, jadi ini info saja, tambahan pengetahuan bagi kalian bahwa di sekitar kita masih banyak tinggalan-tinggalan kerajaan yang masih utuh dan perlu kita jaga dan lestarikan bersama. Kemudian budaya atau tinggalan-tinggalan kerajaan Singhasari, yaitu ada Candi Singhasari yang terletak di Singosari. Candi Singhasari ini merupakan tempat atau candi pendarmaan Raja Kertanegara. Kemudian ada Candi Jawi. Candi Jawi terletak di Pandaan.
merupakan pendarmaan jenazah Raja Kertanegara juga. Kemudian ada Candi Kidal. Candi Kidal ini terletak di Tumpang, Kabupaten Malang, sebagai pendarmaan Raja Anusapati. Kemudian ada Candi Jago. Candi Jago ini juga di Tumpang. Candi Jago ini pendarmaan dari Raja Ranggawuni. Nah, yang terakhir adalah keruntuhan Singhasari. Singhasari runtuh karena diserang oleh Jayakatwang. Jayakatwang ini berasal dari Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri adalah kerajaan bawahan Singhasari. Nah, serangan Jayakatwang ini dibagi menjadi dua yang terkenal dengan strategi Supit Urang karena penyerangannya ini dilakukan melalui dua arah, yaitu di jalur utara dan selatan. Nah, serangan yang di utara ini diperintahkan oleh Kertanegara, dibendung atau dihadapi oleh Raden Wijaya. Raden Wijaya ini menantu Raja Kertanegara. Kemudian Raden Wijaya ini sebenarnya sudah berhasil memukul mundur pasukan dari Kerajaan Kediri. Akan tetapi, ketika pasukan dari selatan ini yang dihadapi oleh Pangeran Ardaraja berhasil memasuki Kerajaan Singhasari, Raden Wijaya meloloskan diri dan melarikan diri ke Madura menemui Bupati Sumenep yaitu Arya Wiraraja. Kemudian sedangkan Ardaraja bagaimana? Ardaraja ini kan sebenarnya juga menantunya Kertanegara ya. Tetapi Ardaraja ini adalah anak dari Jayakatwang. Nah, yang dilakukan Ardaraja malah berbalik menyerang dan bergabung dengan pasukan Kediri. Jadi dia diperintahkan untuk membendung atau menghadapi serangan Jayakatwang dari selatan, tetapi dia malah bergabung bersama ayahnya menyerang pasukan Singhasari. Oleh karena itu, akhirnya Singhasari mengalami kehancuran setelah meninggalnya Kertanegara. Itulah tadi pembahasan mengenai Kerajaan Singhasari. Sekian, mudah-mudahan dapat diambil hikmah dari kisah Kerajaan Singhasari ini. Saya tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah.